Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan sedikit tentang PowerPoint saya dan saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Adel Novianti, kelas 3A Teknologi Pertambangan dengan nomor NIM 30220220007 dan judul PPT saya Pengaruh Kaolin terhadap Kualitas Bata Merah Berbahan Dasar Tanah Liat. Untuk pengertian pertama, pengertian tanah liat. Tanah liat merupakan butiran halus aluminium yang secara umum berbentuk SiO2 AlO3 2H 2O yang menjadi plastis atau dapat dibentuk bila dicampurkan dengan air. Mineral dari tanah liat tersusun dari sebuah komposisi unik dari lapisan-lapisan yang terbuat dari teater maupun oksidial unik struktur yang membentuk lembaran-lembaran. Yang kedua, pembuatan bata merah. Bata merah dilihat dari pembentukan yang relatif mudah, harganya yang relatif murah, mudah diperoleh, kekuatan selama ini teruji, tahan cuaca, dan tahan terhadap angin. Proses pembuatan bata merah di Indonesia ini masih banyak dilakukan dengan metode tradisional dan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan bata merah adalah tanah liat. Yang ketiga, manfaat pembuatan bata merah. 1. Mengetahui manfaat uji, kuat tekanan, dan bata merah. 2. Mengetahui bagaimana cara mengontrol tanah liat untuk produk bata pasang di dinding. Yang keempat, kaolin. Kaolin adalah tanah liat putih yang mempunyai mutu penyusutan yang baik, selamat pengeringan dan pembakaran. Clay jenis ini paling penting dalam pembuatan keramik dan paling putih di antara clay lainnya. Karena kandungan besinya yang paling rendah, kaolin merupakan bahan tambang alam yang termasuk dalam jenis tanah lembut atau yang disebut dengan tanah clay, di mana mineral penyusun utamanya adalah kaudosit. Tanah lembut jenis kaolin berwarna putih atau putih keabu-abuan. Di alam, kaolin berasal dari dekomposisi peldas. Sebagai bahan tambang, kaolin bercampur dengan oksida selain seperti magnesium oksida, kalsium oksida, kaolium oksida, dan lain-lain. Yang selanjutnya, bata merah. Bata merah merupakan bahan bangunan terbentuk dari prisma segi 4 panjang, pejal, dan digunakan untuk konstruksi dinding bangunan yang dibuat dari tanah liat murni dengan tampak dicampur bahan adesif dan dibakar pada suhu tertentu. Bata merah secara umum terbuat dari tanah liat murni dan dicampurkan dengan air, diaduk hingga merata dan dicetak menggunakan cetakan dari kayu. Kemudian didiamkan dan dikeringkan hingga beberapa hari sampai akhirnya dibakar pada tungku pembakaran bata merah dan meliputi 6 aspek. 1. Sifat tampak. 2. Ukuran dan toleransi. 3. Kuat tekanan. 4. Garam yang membahayakan. 5. Kerapatan suhu. Dan 6. Penyerapan air. Oke, selanjutnya susut bakar bata merah. Pengujian susut bakar dilakukan sesuai SNI 15/2094/2.0
dengan cara manual, yaitu perbandingan panjang sampel pada batas sebelum dan sesudah dibakar. Metode penelitian terbagi menjadi 4. 1. Pengambilan sampel. 2. Proses pengambilan sampel. Ketiga, proses separasi sampel. Keempat, proses pembuatan bata merah. Oke, dari PPT saya ambil dapat menyimpulkan, adapun kesimpulan dari penelitian dari tugas akhir yaitu sebagai berikut. 1. Hasil pengujian sifat tampak dan hasil pengujian ukuran dan toleransi bata merah sebelum memenuhi kriteria syarat mutu berdasarkan SNI 15-2094-2000 sampel bata merah dengan campuran kaulin sebanyak 0% dan 20% hanya memenuhi syarat mutu penyerap air. Sedangkan sampel bata merah dengan campuran kaulin 40% hanya memenuhi syarat mutu kekuatan tekanan. Sehingga dapat dikatakan semua komposisi pada sampel bata merah memenuhi syarat mutu berdasarkan SNI 15-2094-2000 mutu susu bata merah dengan campuran kaulin 0%, 20% dan 40% sudah sesuai dengan kriteria, di mana semakin banyak campuran kaulin, maka nilai susu bakar semakin tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi